Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji kita haturkan kehadirat Allah yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia kepada kita, sehingga pagi hari ini kita dapat merasakan nikmat belajar ilmu syar'i, mempelajari salah satu di antara aspek-aspek penting dalam agama. Bahkan ini aspek yang paling penting dalam agama kita, yaitu urusan tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa saja yang akhir ucapan dia ketika di dunia adalah ucapan la ilaha illallah, maka dia akan atau pasti akan masuk surga. Bahkan Allah Azza wa Jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam banyak hadis bahwasanya Allah Azza wa Jalla kelak akan mengentaskan orang-orang yang walaupun amalannya sedikit, namun ketika tauhid tertancap di dalam hatinya, maka ia akan pasti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Islam ini dengan lengkap dan jelas, yang tidak ada satupun yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Malik rahimahullah taala ketika mengatakan tentang keutamaan tauhid, maka beliau mengatakan, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya urusan adab dalam membuang hajat, maka bagaimana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabaikan urusan yang paling penting, yaitu urusan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai hari ini insyaallah taala sampai beberapa waktu ke depan kita akan berusaha menjelaskan tentang urusan tauhid. Kitab yang kita pakai adalah Kitabut Tauhid karya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab ini merupakan kitab mu'asirin, yaitu kitab yang ada di zaman-zaman akhir. Bukan kitab-kitab mutaqaddimin yang terletak di abad-abad pertama, kedua, ketiga Hijriyah, tapi masuk ke abad-abad ke-12. Jadi baru-baru ini, baru berapa ratus tahun sebelumnya. Di antara beberapa alasan kita memakai kitab ini, yang pertama, kitab ini ringkas dan padat. Jadi langsung to the point, menjelaskan tentang keutamaan tauhid, menjelaskan tentang kesyirikan besar, menjelaskan tentang kesyirikan kecil dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kitab ini berisi materi yang teramat penting dalam masalah tauhid, yaitu urusan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga, masalah-masalah yang terkandung dalam kitab ini adalah masalah yang juga kita hadapi atau kita rasakan pada zaman ini. Jadi masalah yang dihadapi Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam dakwah-dakwah beliau tidak lain atau hampir-hampir mirip dengan masalah yang kita hadapi di zaman ini dalam masalah tauhid maupun masalah kesyirikan. Terus kemudian yang keempat, ini juga menjadi sekaligus mengenal Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, siapa beliau dan bagaimana dakwah beliau. Kalau ada di antara kita yang masih curiga, wah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini pembawa ajaran Wahabi dan lain sebagainya, maka kita akan saksikan apakah ajaran yang beliau sampaikan adalah ajaran yang salah ataukah ajaran yang benar. Itu 4 alasan kenapa kita memakai Kitabut Tauhid. Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kitabut Tauhid, beliau mengatakan Kitabut Tauhid fima
haqqullahi 'alal 'abid. Kitab tauhid yang berisi hak-hak Allah terhadap hamba-hambanya. Jadi bukan hanya hamba yang memiliki hak terhadap Allah, tapi juga Allah Azza wa Jalla yang memiliki hak terhadap hambanya. Sebagaimana hak Allah Azza wa Jalla yang pasti akan ditunaikan, hak hamba terhadap Allah yang pasti akan ditunaikan oleh Allah, maka seorang hamba juga dituntut untuk menjalankan kewajiban-kewajiban atau hak-hak Allah Azza wa Jalla terhadap dirinya. Jangan sampai kita lupa atau kita nuntut hak kita kepada Allah. Ketika kita berdoa, Allah Azza wa Jalla berjanji, fastajaba lakum, Allah akan kabulkan doa kalian. Tapi kita lupa menunaikan hak Allah Azza wa Jalla terhadap kita, yaitu Allah Azza wa Jalla berhak atau wajib untuk diibadahi secara hak. Yang dimaksud dengan tauhid, kenapa kok make judul kitab tauhid? Secara bahasa yang dimaksud dengan tauhid adalah wahada yuwahidu tauhidan, atau mengesahkan, menjadikan sesuatu menjadi satu-satunya. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan tauhid adalah ifradullahi, mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dalam masalah perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla, atau yang kedua dalam masalah ibadah-ibadah seorang hamba kepada Allah, atau yang ketiga dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan tauhid adalah mengesahkan Allah dalam hal hak-hak Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, hak dalam masalah perbuatan Allah. Contohnya Allah Azza wa Jalla menciptakan, maka kita enggak boleh meyakini ada zat yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dalam masalah ibadah seorang hamba kepada Allah, maka kita enggak boleh meyakini atau menunjukkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, dalam masalah nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita enggak boleh meyakini ada sesuatu yang lebih agung dibandingkan Allah, atau bahkan kita enggak boleh meyakini sesuatu tadi keagungannya sama dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masalah tauhid, itu masalah tauhid. Jadi pengertian tauhid adalah mengesahkan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke Yaman, maka beliau mengatakan kepada Mu'adz, "Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaih." Maka jadikanlah dakwah, materi dakwah yang pertama yang engkau serukan kepada mereka, yaitu penduduk Yaman, adalah ayyashhadu alla ilaha illallah, agar mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, ayyuwahidullaha azza wa jalla, agar mereka mentauhidkan Allah azza wa jalla. Atau dalam riwayat yang lain, falyakul awwala ma tad'uuhum ilaihi tauhidullah. Hendaknya engkau jadikan materi pertama dalam dakwahmu kepada penduduk Yaman adalah urusan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dalam hadis-hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang yang tidak beramal kebaikan kecuali masalah tauhid. Jadi tidak beramal kecuali hanya bertauhid saja, mengesahkan Allah Azza wa Jalla saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anna rajulan lam ya'mal minal khairi syai'an qad." Ada seorang laki-laki yang tidak beramal illa tauhid, kecuali hanya tauhid, hanya mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Falamma hadarathul wafah, ketika hendak meninggal, maka laki-laki ini mengatakan kepada keluarganya, "Idza ana mittu," kalau aku meninggal dunia, "fakhudhuni wahrukuni," kalau aku meninggal nanti, maka ambillah jenazahku kemudian bakar jenazahku. "Hatta tada'uni hummamah," lalu girislah aku menjadi debu, digiling menjadi debu. "Summat hanuni," kemudian tebarkanlah aku. "Summadaruni fil bahri," kemudian tebarkanlah aku ke laut.
fi yaumin rahin, ketika hari bertiup angin kencang. Jadi laki-laki ini saking malunya kepada Allah, saking takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia minta kepada keluarganya untuk apa? Untuk nanti ketika meninggal dunia jenazahnya dibakar. Kemudian abunya ditaburkan ke laut ketika angin kencang sehingga berhamburan ke sana kemari, enggak bersatu. Apa yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa fa'alu bihi dzalik, keluarganya menjalankan wasiatnya tadi. Fa idza huwa fi qabdatillah, kemudian ketika ia dikumpulkan dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengatakan ma hamalaka ala ma sana'ta. Apa yang menjadi landasan atau alasanmu melakukan demikian? Maka laki-laki tadi mengatakan ma khafatuka, karena rasa takutku kepada engkau ya Allah. Qala fa ghafarallahu lah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah Azza wa Jalla mengampuninya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang masalah tauhid, yang bahkan ketika seorang hamba enggak punya pegangan lain kecuali masalah tauhid ini, maka Allah Azza wa Jalla akan ampuni dia. Begitupun dalam kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya nanti di hari kiamat ada orang-orang yang dientaskan dari neraka, dari siksa Allah Azza wa Jalla, karena ada keimanan dalam hatinya, yaitu urusan tauhid. Ketika seorang hamba beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu nanti akan menyelamatkan dia di hari kiamat walaupun tidak memiliki amalan sedikit pun. Bahkan ada di antara sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang tidak sempat berbuat atau beramal kebaikan kecuali beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian meninggal di jalan Allah, lalu dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini kalau enggak ada pegangan lain nanti menjelang kematian kita kecuali hanya urusan tauhid, maka insyaallah taala itu menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Dan ini yang wajib untuk kita pertahankan. Karena hambatan kita, gangguan kita, tantangan kita di zaman ini untuk mempertahankan urusan tauhid adalah tantangan yang benar-benar nyata. Begitu banyak orang yang buta dalam urusan tauhid. Orang enggak ngerti ini syirik ataukah bukan. Orang enggak ngerti ini syirik besar atau syirik kecil. Orang enggak ngerti untuk tetap mempertahankan tauhid mereka, sehingga mereka terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang bukan hanya hina-dina di hadapan Allah, tapi juga merupakan perbuatan kesyirikan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang masalah tauhid. Yaitu Jabir bin Abdullah mengatakan fa ahalla bit tauhid, maka Nabi alaihi salatu wasallam bertalbiyah yaitu dengan tauhid, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, la syarika laka labbaik. Ini merupakan urusan tauhid. Taib. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama membagi tauhid ini ke dalam 3 macam tauhid. Dan perlu diperhatikan bahwasanya pembagian tauhid ini bukan pembagian tujuan dari tauhid, tapi hanya takribul fahmi, mendekatkan pemahaman manusia. Jadi kalau ada orang-orang bagi tauhid menjadi 3, berarti Tuhannya 3, enggak sama sekali. Tapi tauhid, tujuan dari tauhid hanya 1, karena mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam masalah perbuatan. Yang diesahkan adalah Allah. Mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam urusan ibadah, yang diesahkan adalah Allah. Mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam nama dan sifat-sifatnya, yang diesahkan juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi membagi tauhid menjadi 3 ini hanya takribul fahmi, mendekatkan pemahaman manusia. Karena seiring berjalannya zaman terjadi banyak sekali perbedaan-perbedaan, banyak sekali penyelisihan-penyelisihan, banyak sekali penyelewengan-penyelewengan dalam urusan tauhid yang berbeda-beda perinciannya. Ada yang menyelisih tauhid Ahlussunnah wal Jamaah dalam urusan nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyelisih tauhid Ahlussunnah wal Jamaah dalam urusan ibadahnya kepada Allah. Ada yang menyelisih tauhid dalam urusan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama membagi tauhid menjadi 3 macam.
Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Yang dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah adalah mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam urusan perbuatan-perbuatan Allah. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan dan tidak ada zat lain yang menciptakan sebagaimana penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki alam semesta ini dan tidak ada pemilik lain kecuali Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla memelihara alam semesta ini dan tidak ada pemelihara lain kecuali Allah Azza wa Jalla. Ini tauhid ar-rububiyah. Mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam urusan perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla, maka itu dinamakan dengan tauhid ar-rububiyah. Kemudian jenis tauhid yang kedua, yaitu tauhid al-uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam urusan ibadah hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya semua urusan ibadah itu hanya dan wajib ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang minta tolong hanya wajib kepada Allah. Seorang minta perlindungan hanya wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang menyembah hanya wajib kepada Allah. Seorang berkurban hanya wajib kepada Allah. Makanya kalau orang melanggar ibadah-ibadah tadi ditujukan kepada selain Allah, maka tauhidnya rusak alias jatuh ke dalam perkara kesyirikan. Itu jenis tauhid yang kedua. Tauhid yang ketiga adalah tauhidul asma'i was sifat, yaitu mengesahkan Allah Azza wa Jalla atau meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki kesempurnaan yang mutlak dalam masalah nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya beberapa nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla, seorang hamba dilarang untuk menamai dirinya dengan nama-nama tadi. Misal seorang hamba tiba-tiba ngasih nama Ar-Rahman, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Tapi yang boleh adalah Abdur Rahman, Amatur Rahman, Amatur Rahim dan seterusnya. Taib, itu 3 macam tauhid. Yang mana tujuan dari ketiga tauhid tadi sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh seorang hamba tauhid asma wa sifatnya benar tapi tauhid uluhiyah salah. Ini enggak boleh. Enggak boleh seorang tauhid rububiyahnya benar, seorang yakin Allah sebagai penciptanya, kemudian dia berkorban untuk kemudian ditujukan kepada, dijadikan sesajen, terus kemudian tujukan kepada penghuni tempat tertentu. Ini enggak boleh, ini enggak boleh. Begitupun seorang ketika ibadahnya benar, tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala, tapi tauhid asma wa sifatnya rusak, maka ini juga enggak boleh. Jadi 3 macam tauhid ini harus ada dalam diri seorang hamba. Sekali lagi, kenapa dibagi menjadi 3 tadi? Karena banyaknya manusia yang mereka menyelisih tauhid bukan pada satu penyelisihan. Ada yang menyelisih dalam masalah tauhid uluhiyah, ada yang menyelisih dalam tauhid rububiyah dan selainnya. Dan para ulama ketika menulis sebuah kitab, maka mereka menulis kitab dengan konten materi yang terjadi pada zaman itu. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, di mana di zaman Imam Ahmad rahimahullah ta'ala terjadi fitnah khalqul Quran, yaitu para penguasa pada masa itu dan kaum muslimin pada masa itu dipaksa untuk mengucapkan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Dipaksa mengucapkan demikian. Namun Imam Ahmad rahimahullah ta'ala teguh sampai akhir hayatnya dengan mengatakan Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluk. Al-Quran ini kalamullah, firman Allah dan bukan makhluk. Dan di dalam kitabnya Ushulus Sunnah, yang mana juga merupakan kitab akidah, disebutkan di dalamnya adalah Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluk. Bahwasanya di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Jadi para ulama menulis kitab berdasarkan apa? Berdasarkan masalah yang terjadi pada masa dia menulisnya. Begitu pun Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ketika menulis kitab Tauhid ini, maka beliau kebanyakan menulis tentang masalah tauhid uluhiyah. Kenapa demikian? Karena banyaknya penyelisihan pada masa itu dalam masalah tauhid uluhiyah. Banyak terjadi di masa itu, orang-orang mengagungkan kuburan, minta tolong kepada kuburan penghuni kuburnya, minta tolong, minta perlindungan kepada penghuni kubur dan lain sebagainya. Makanya beliau menulis banyak kitab yang isinya tentang masalah tauhid uluhiyah.
Taib, kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau menyebutkan kitab tauhid judul kitabnya, maka beliau menyebutkan 5 dalil tentang masalah tauhid ini. Dalil yang pertama, firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini ada beberapa faidah. Faidah yang pertama, bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita adalah agar kita beribadah dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, baik jin dan manusia dua-duanya adalah mukallaf, orang yang dibebani dengan syariat Allah Azza wa Jalla agar keduanya, dua makhluk ini beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, para ulama menyebutkan bahwasanya dalam urusan perincian syariat, kalau urusan tauhid mau jin mau manusia sama, tapi urusan perincian syariat wallahu taala alam secara umum kata para ulama dibebani dengan beban yang sama. Jin juga diperintahkan untuk puasa, jin juga diperintahkan untuk sholat, jin juga diperintahkan untuk berwudu dan lain sebagainya. Namun perinciannya kita tidak tahu. Dan kita juga nggak perlu sibuk untuk mencari tahu. Kita nyari tahu bagaimana cara wudunya jin, bagaimana cara rukuknya jin. Ini nggak usah dicari tahu. Karena perinciannya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan para nabi dan juga para rasul, mereka diutus untuk apa? Untuk jin dan juga manusia. Jadi para nabi, para rasul, mereka juga diutus untuk jin dan juga manusia. Apakah ada nabi dan rasul dari kalangan jin? Wonten apa mboten, Pak? Tidak ada. Jadi para nabi dan para rasul itu semuanya dari kalangan manusia, tapi dari kalangan jin ada yang menyeru kepada kebaikan. Tapi nabi dan rasul semuanya dari kalangan manusia. Kalau sahabat ada dari kalangan jin apa mboten? Sahabat nabi ada dari kalangan jin apa mboten? Ada. Yang berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam, tapi juga meninggal dalam keadaan beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ada sahabat dari kalangan jin. Ada sebuah hadis masyhur tapi dhaif, disebutkan bahwasanya hadis tadi diriwayatkan oleh seorang jin dari kalangan sahabat. Kira-kira kalau jenengan nerima hadis terus kemudian disebutkan dari kalangan sahabatnya dari kalangan jin, hadisnya sahih atau mboten? Jadi ada hadis diriwayatkan, ini sanadnya benar semuanya kira-kira sebelum sahabat. Nah, pas bagian sahabat ini diriwayatkan dari seorang sahabat dari kalangan jin. Hadisnya sahih atau mboten? Sahih? Sahih atau mboten, Pak? Sahih, setunggal. Ada pendapat lain? Ikhtalafal ulama ya, para ulama berbeda ini ya. Pripun? Sahih apa mboten? Hadisnya dhaif. Kenapa demikian? Karena dalam masalah keabsahan hadis harus dipastikan dulu siapa seorang perawinya. Bagaimana seorang memastikan seorang perawi dari kalangan sahabat itu dari kalangan jin? Pripun caranya? Nggak ada yang tahu. Jadi masalah hadis itu perawinya harus dipastikan benar-benar dia seorang perawi yang benar atau enggak. Dan jin itu bebas dia. Mau dia bersaksi jujur maupun dusta, ngaku dari kalangan nabi, ngaku dari kalangan sahabat nabi, ya bisa-bisa aja. Mungkin kita juga enggak tahu. Makanya kalau ada perawi dari kalangan jin, ya nggak bisa diterima. Baik, dalil yang kedua dicantumkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam pembukaannya. Beliau mengatakan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nahl, dan sungguhnya kami telah mengutus rasul pada setiap umat agar mereka menyerukan beribadahlah hanya kepada Allah saja dan menjauhilah taghut. Ini dalam ayat ini juga Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar seorang rasul atau para rasul, para nabi memerintahkan hanya urusan tauhid saja.
Jadi dakwahnya para nabi semuanya sama, yaitu dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Meskipun perinciannya dalam masalah syariat, dalam masalah fikihnya dan lain sebagainya, maka semuanya atau masing-masingnya berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah mewajibkan kepada engkau agar kalian tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini juga Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada kita untuk senantiasa mengesahkan Allah Azza wa Jalla dan tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang keempat, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah hanya Allah saja, dan janganlah kalian mensekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun. Dari dalil yang keempat ini, Allah Azza wa Jalla juga memberikan perintah dua hal. Yang pertama, agar manusia beribadah hanya kepada Allah, dan yang kedua, melarang manusia dari berbuat kesyirikan. Kalau tadi yang disebut dengan tauhid adalah mengesahkan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah, maka memalingkan hal-hal yang menjadi kekhususan Allah kepada selain Allah, itu pengertian dari kesyirikan. Seorang beribadah kepada selain Allah, kesyirikan. Seorang meyakini ada pencipta selain Allah, kesyirikan. Seorang meyakini ada yang memiliki nama yang mutlak kebaikannya selain Allah Subhanahu wa ta'ala, juga merupakan kesyirikan. Jadi tauhid harus dibangun di atas dua rukun tadi. Yang pertama ruknul isbat, yang kedua ruknul nafyi. Isbat menetapkan Allah Azza wa Jalla saja yang berhak untuk setiap pembagian tauhid tadi. Yang ketiga ruknun nafyi, yaitu menafikan semua selain Allah Azza wa Jalla dari keberhaan untuk memiliki tauhid tadi. Ini harus apa? Harus memenuhi dua rukun ini. Kalau seorang hanya mengisbat Allah Azza wa Jalla pencipta, tapi dia beribadah kepada selain Allah, maka dia tidak sempurna tauhidnya atau bahkan belum bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil yang keempat. Dalil yang kelima adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Allah mengatakan, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Katakanlah hai Muhammad, marilah kubacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila akhiril ayah. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla juga menjelaskan keharaman seorang manusia untuk memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang keenam, kalau tadi 5 dari ayat atau firman Allah Azza wa Jalla, maka dalil yang keenam dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man arada ayyanzura ila wasiyyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang pengen tahu tentang wasiat Nabi alaihi salatu wassalam yang tertera di atas cincin stempel milik beliau, maka hendaknya membaca firman Allah Azza wa Jalla, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a," sampai pada ayat "wa anna hadza sirati mustaqimah." Dalil yang ketujuh, dalil dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika beliau menceritakan, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah dibonceng Nabi alaihi salatu wasallam di atas keledai. Faqala li, maka beliau mengatakan, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad?" Tahukah engkau apa hak Allah terhadap hambanya? Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Dan apa hak hamba terhadap Allah? Qultu, maka Mu'adz mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a." Qultu ya Rasulullah afala ubasyirun nas? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Maka Rasulullah SAW mengabarkan tentang hak Allah Azza wa Jalla terhadap hambanya dengan mengatakan bahwasanya hak Allah terhadap hambanya adalah agar Allah diibadai dengan baik dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Dan di antara hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala
adalah hamba tadi tidak akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla ketika dia bertauhid dengan benar. Jadi jaminan Allah Azza wa Jalla ketika seorang hamba bertauhid dengan benar, mengesahkan hanya Allah Azza wa Jalla dalam hal ibadah, maka dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini juga ada pelajaran kata para ulama, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam itu juga termasuk di antara orang-orang yang rendah hatinya luar biasa. Tawaduknya luar biasa. Bahkan ketika sahabat numpang dibonceng beliau, maka beliau memilihkan untuk sahabatnya tadi tempat yang paling nyaman dari apa? Dari himar, dari keledai hewan tunggangan. Dari hewan tunggangan. Jadi yang dicarikan oleh beliau ini ketika beliau membonceng sahabatnya, maka beliau memilihkan tempat yang paling nyaman. Ini kita kalau misalnya di motor, tempat yang paling nyaman di mana, Pak? Di depan, di belakang? Enakan nyetir atau disetirin, Pak? Disetirin. Berarti kalau misalnya jenengan ada yang numpang, Mas, berarti lah apa? Monggo di belakang. Karena tempat yang paling nyaman adalah disetirin. Sebaliknya kalau misalnya tempat yang paling nyaman nyetir, yang jenengan perintahkan, ya yang nyetir saja jenengan. Yang paling nyaman yang mana? Ya Nabi alaihi salatu wasallam milihkan untuk sahabatnya itu tempat yang paling nyaman ketika beliau membonceng sahabatnya. Itu dalil yang ketujuh di masalah yang pertama ini atau di pembukaan ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala kemudian menyebutkan ada beberapa masalah atau beberapa pembahasan dalam kitab Tauhid. Yang pertama adalah hikmah diciptakannya jin dan manusia oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kita tahu tadi, hikmah atau tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan yang kedua kata beliau, annal ibadata hiya tauhid li'annal khusumata fih. Bahwasanya ibadah seorang hamba kepada Allah yaitulah tauhid. Itulah tauhid. Yang ketiga, anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Seorang yang tidak bertauhid sama halnya dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fihi makna qaulihi wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan itulah yang terkandung dalam makna firman Allah Azza wa Jalla, sungguhnya kalian itu tidaklah menyembah apa yang aku sembah. Ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir. Ar-rabi'ah al-hikmatu fi irsalir rusul. Hikmah diutusnya para utusan, yaitu untuk memerintahkan ibadah atau memerintahkan tauhid kepada manusia. As-sadisah anna dinal anbiya'i wahid. Agama para nabi itu satu. Enggak boleh mengatakan Nabi Isa membawa agama Nasrani, ini enggak boleh. Nabi Musa membawa agama Yahudi, ini enggak boleh. Semuanya membawa agama Islam. Karena konten dakwah mereka sama semua, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. As-sabi'ah, yang ketujuh, al-mas'alatul kabirah anna ibadatallahi la tahsulu illa bil kufri bit taghut. Sungguhnya peribadahan kepada Allah Azza wa Jalla tidak sempurna, tidak terwujud kecuali dengan mengkufuri taghut. Dengan mengkufuri taghut. Yang dimaksud dengan taghut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah Azza wa Jalla wa huwa radin, dan dia ridho dengan hal tersebut. Jadi kalau ada sesuatu selain Allah, baik dari kalangan manusia, dari kalangan jin, dari kalangan yang lainnya, terus kemudian mereka ridho disembah oleh manusia demikian, diperuntukkan ibadahnya kepada manusia demikian, maka apa? Maka tadi disebut dengan taghut. Dan peribadahan kepada Allah tidak sempurna kecuali dengan mengkufuri atau mengingkari taghut-taghut tadi. Kemudian berikutnya yang ke-8, anna taghuta amun fi kulli ma ubida min dunillah. Taghut itu umum, mencakup semua hal yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, idhamu sya'ni thalatsil ayat al-muhakkamat fi suratil an'am inda salaf. Keagungan ayat yang bersifat muhkam dalam surah Al-An'am tadi, ayat 151 sampai 153, wa fiha asyru masail awwaluha an-nahyu 'anil syirki. Dan ada 10 pembahasan dalam surah Al-An'am 151 sampai 153 tadi.
Dan pembahasan yang pertama yang dibahas oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya tadi adalah masalah larangan berbuat kesyirikan. Yang ke-10, al-ayatul muhakkamat fi suratil Isra wa fiha 18 mas'alatan. Punya 18 permasalahan di dalam surah Al-Isra tadi. Kemudian yang ke-11, ayatu suratin nisa allati tusamma ayatul huquq al-asyarah bada'a Allah Ta'ala biqaulihi. Masalah yang ke-11, ayat dalam surah An-Nisa tadi yang wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dimulai dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masalah yang ke-12, at-tanbihu ala wasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda mautih. Masalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya beliau, yaitu wasiat tentang tauhid. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah pertamanya yang diseru adalah urusan tauhid. Begitupun ketika beliau wafat juga yang diseru adalah tauhid. Bahkan paman beliau ketika wafatnya yang dikatakan oleh beliau apa? Qul kalimatan uhajju bihi indallah, uhajju bihi laka indallah. Katakanlah satu kalimat yang aku bisa berhujjah nanti untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kalimat tadi? La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Masalah yang ke-13, ma'rifatu haqqillahi alaina. Kita mengetahui hak Allah Azza wa Jalla terhadap kita, yaitu disembah dengan tauhid. Masalah yang ke-14. Ini ada masalah berapa ini? Ada 19 masalah. Oh enggak, masih banyak Pak ya? 24 masalah. Masalah yang ke-14, ma'rifatu haqqil ibadi alaihi idza addau haqqahu. Yaitu bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan memenuhi hak seorang hamba kalau hamba tadi apa? Memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah yang ke-15, anna hadhil mas'alah la ya'rifuha aktsarus sahabah. Masalah ini tidak banyak diketahui oleh para sahabat. Jadi ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika mendengar penjelasan Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya manusia akan dijamin masuk surga selama bertauhid kepada Allah, maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, afala ubashirun nas, bolehkah aku memberikan kabar gembira ini kepada manusia? Maka Rasulullah SAW, la, jangan dulu. Kalau misalnya seandainya di masa-masa awal keislaman mereka ini, mereka dikabarkan tentang hal ini, maka fayattakilu, mereka akan pasrah, tidak beramal lagi. Alias karena sudah tahu pasti dijamin oleh Allah Azza wa Jalla masuk surga, karena dengan tauhidnya tadi, keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan lemah dalam beramal. Seiring berjalannya waktu ketika para sahabat sudah kuat keislamannya, maka disampaikanlah tentang masalah hadis tadi. Kemudian yang ke-16, jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Boleh menyembunyikan sebagian ilmu untuk maslahat. Jadi boleh enggak disampaikan dulu, nanti kalau sudah siap orang yang mendengarkan maka disampaikan. Masalah yang ke-17, istihbabu bisyaratil muslim bima yassarahu. Disunahkannya memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin bima yassaruhu, dengan sesuatu yang bersifat memudahkan bagi mereka. Yang ke-18, al-khawfu minal ittikali ala sa'ati rahmatillah. Jadi khawatir dari berserah karena apa? Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dalam dakwah Pak. Begitupun dalam dakwah. Kalau kita melihat ada seorang ahli maksiat minta nasihat kepada kita, maka jangan dikabarkan yang pertama dulu, tenang, zaman berbuat maksiat seperti apapun, selama bertauhid pasti akan masuk surga. Jangan demikian. Tapi kalau ada ahli maksiat datang, orang yang gemar berbuat maksiat, maka nasihat yang pertama, hati-hati Pak Bunggih, neraka. Nah, diancam dulu sama neraka. Kenapa? Karena orang semisal ini sudah apa? Sudah pengen bertaubat, maka ancam dulu dengan neraka. Baru kemudian nanti kalau jenengan sudah bertaubat kepada Allah, insya Allah akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikabarkan surganya dulu, tapi kabarkan nerakanya. Begitupun ketika ada seorang ahli ibadah datang, sama setelah giat ibadah, terus dia orang yang bertakwa kepada Allah, maka katakanlah basyiru, kabarkan gembira. Beri kabar gembira, absyir, berbahagialah engkau.
Karena Allah Azza wa Jalla rahmatnya begitu luas. Maka insya Allah dengan ketaatanmu turun rahmat Allah Azza wa Jalla sehingga engkau masuk surga. Ini ketika nasihatin orang. Jadi jangan langsung salah sasaran. Ahli maksiat jangan kabarkan dengan surga dulu sehingga dia nggak apa-apa maksiat ini. Nggak apa-apa maksiat ini. Ini belain ini. Yang ke-19, qaulul mas'uli amma la ya'lam. Perkataan seorang yang ditanya dengan perkataan la Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Ini kalau Rasulullah sudah meninggal dunia, maka para ulama menyebutkan hanya membatasi wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Tidak perlu tambahkan Allah wa rasuluhu a'lam. Dan perkataan para ulama dengan perkataan la adri, Allahu a'lam, ini banyak. Pernah suatu ketika Imam Malik rahimahullah ta'ala dihadapkan 20 lebih pertanyaan. Yang mampu dijawab Imam Malik hanya 2. Hanya 2. Terus kemudian ada yang ditanya kepada beliau juga 40 sekian pertanyaan. Yang mampu dijawab oleh Imam Malik hanya 2 sampai 5 pertanyaan. Hanya demikian. Bahkan ketika ada orang yang bertanya Imam Malik pertanyaan dengan pertanyaan banyak, terus kemudian Imam Malik mengatakan la adri, saya enggak tahu. Orang tadi mengatakan, wallah ini masalah yang mudah, engkau enggak tahu. Maka Imam Malik tidak ada urusan dalam masalah agama ini, urusan yang mudah. Bahkan ketika ada orang yang mengatakan, kok urusan kayak gini aja antal imam, engkau ini imam. Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala akhbirun nas, kabarkan kepada manusia yang lainnya bi anna malikan, bahwa saya Malik la yadri, dia enggak tahu apa-apa urusan agama. Ini Imam Malik rahimahullah ta'ala. Nah, kita ini orang-orang kecil yang bukan statusnya bukan imam. Bukan seperti Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kalau ditanya urusan agama itu paling jago. Paling enggak jago googling. Jadi kalau enggak tahu, cari dulu Google, baru jawab. Padahal orang yang enggak tahu perincian masalah agama, kalau ditanya terus kemudian dia maksa jawab, maka dia berdosa. Jadi enggak tahu, terus kemudian urusannya rinci, hukumnya transaksi ini apa, langsung dicari di Google. Dia enggak tahu, tiba-tiba langsung, insya Allah hukumnya halal, padahal hukumnya haram. Padahal konteks permasalahan di Google yang ditanya tadi berbeda dengan pertanyaan yang meminta jawaban. Taib. Kemudian berikutnya, masalah yang ke-20. Jawazu takhsisi ba'din nas bil ilmi tuna ba'din. Boleh mengkhususkan sebagian ilmu untuk sebagian manusia dan tidak kepada yang lainnya. Jadi sebagaimana yang kita sebutkan di beberapa permasalahan tadi, boleh menyembunyikan ilmu untuk dalam rangka maslahat. Ada orang yang siap menerima ilmu A, ada orang yang enggak siap menerima ilmu B. Masalah yang ke-21, tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallam lirukubil himar. Tawaduknya Nabi alaihi salatu wasallam mengendarai himar. Nah, kalau zaman sekarang kan enggak ada himar nggih. Enggak ada orang berkendara datang kajian naik himar ini mboten wonten. Tiba-tiba naik sapi mboten. Tapi wonten Honda Grand nggih. Nah, kira-kira himar itu statusnya nggih Honda Grand zaman sekarang. Astrea Prima yang tahun-tahun 90-an naik tak. Nah, niku bentuk tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-irdafi alaihi disertai dengan beliau bonceng orang lain. Kemudian masalah yang ke-12, jawazul irdafi ala dabah, boleh membonceng di kendaraan atau di hewan tunggangan. Berarti kalau hewan tunggangannya kira-kira dia enggak siap untuk menerima beban yang 2 orang, maka enggak boleh membebaninya dengan hal tersebut. Bahkan para ulama hadis niku menolak periwayatan seorang yang memberikan hewan yang seharusnya untuk tunggangan manusia terus kemudian dikasih beban banyak. Nah, kalau ulama hadis tahu seperti ini ditolak riwayatnya. Sebagaimana Syu'bah Imam Syu'bah ketika beliau melihat ada seorang perawi yang mana perawi tadi memberikan hewan tunggangan dengan beban selain orang, maka Imam Syu'bah menolak periwayatan dari orang tadi. Ini kalau enggak salah ingat. Ar-Rabi' wal Ishrun, masalah yang ke-23, Fadilatu Mu'ad bin Jabal, keutamaan Mu'ad bin Jabal. Yang mana Mu'ad diberikan satu pengertian oleh Rasulullah SAW yang tidak diberikan kepada sahabat yang lainnya. Yang ke-24, idhamu sya'ni hadhil mas'alah, pentingnya urusan masalah ini yaitu urusan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya pembukaan Kitab Tauhid. Jika ada pertanyaan yang berkaitan, monggo dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.